One bumper, standby studio, standby applause, roll. 8, 5, 4, 3. Jurnalis Kompas TV, ada Riga dari Suara di sana. Riga sudah lebih dari 5 jam kursi untuk lobby-lobby. Mengapa belum mulai juga? Ya, persis seperti tema besar yang diangkat oleh program Anda, adu kuat di jagat politik. Nah, ketika saya berada di Gedung Nusantara 2, sidang paripurna anggota Dewan yang terhormat, kami merasakan bahwa tema besar yang diambil oleh program ini memang melekat pada suasana hari. Bagaimana tidak, karena hingga 5 jam atau setidaknya hari ini memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, rapat sidang paripurna yang membahas RUU Pemilu belum juga dimulai. Tadi kita sudah sempat skor selama 2 kali. Seharusnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat skor dicabut dan kemudian dimulai dengan agenda memutuskan apakah akan dilaksanakan kesepakatan ataupun ada pemilihan berupa voting. Namun nampaknya tidak, masih alot. Mungkin ketika saya tadi juga mengamati bagaimana kemudian hangatnya diskusi yang Anda pimpin di studio dengan berbagai anggota-anggota dewan dari berbagai fraksi, kami juga merasakan itu, bahwa kami tidak bisa memungkiri bahwa aroma dan kompromi politik yang terjadi di gedung parlemen Jakarta ini memang kami rasakan sekali, sehingga memang menurut kami ada satu hal yang bisa dimaklumi jika memang sidang tidak segera dimulai, karena memang kompromi dan lobby-lobby ini terus terjadi. Karena apa? Di balik agenda besar sidang RUU Pemilu ada satu bahasan yang paling menarik, yakni presidensial threshold atau ambang batas pemilihan presiden. Ada 5 paket awalnya, bersih, paket A, paket B, paket C, dan D serta E. Lalu kemudian mengerucut menjadi 3 paket. Ada paket A, B, dan C. Satu memiliki 20 hingga 25% presiden threshold, yang kemudian paket B tidak sama sekali menginginkan ambang batas presiden atau 0%. Lalu yang ketiga ada 10 dan 15%. Range-nya di situ. Siapa kemudian mengambil paket C sejauh ini? Ada Partai Amanat Nasional yang seharusnya adalah di wilayah koalisi pemerintah. Koalisi pemerintah rata-rata fraksinya berada di paket A yang mengambil suara 20 hingga 25% presiden threshold, meskipun dikritik karena dianggap tidak memiliki landasan konstitusi. Lalu kemana? Fraksi-fraksi lain, fraksi PKS, fraksi Gerindra, dan fraksi Demokrat semuanya bersepakat meskipun tidak terang benderang mereka mengajukan siapa calon lawan presiden yang hari ini menjabat dan kemungkinan akan menjadi petahana, tapi mereka semua sepakat ada di wilayah paket B. Atau memutuskan untuk 0% ambang batas presiden. Ya sih? Ya, saya mendengar kabar bahwa sesungguhnya PKB sudah masuk ke dalam paket A. Kenapa? Apalagi yang masih ditunggu untuk segera memulai keputusan? Kabar ini mendekati fakta, Rosi. Jadi ketika kami siang hari hingga sore hari mendapatkan data bahwa PKB belum memutuskan sikap ada di wilayah paket A atau paket B, karena dia waktu itu masih gamang, dia masih yakin dengan parliamentary threshold-nya yakni 4%. Lalu kemudian petang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ini kami menemui beberapa anggota dewan, dan kemudian salah satu teman-teman dari PKB juga meyakini bahwa nantinya ketika sidang paripurna ini diketok mencabut skornya, PKB akan bulat ada di wilayah posisi paket A, atau mereka yang mendukung porsi presiden threshold mencapai angka 20 hingga 25%. Nah, ini yang kemudian nanti menarik, karena apa? Jumlah anggota 560 anggota, tanpa PKB saja sudah melebihi setengah dari sudah bisa dibilang menang ya untuk koalisi partai pendukung pemerintah. Baik, terima kasih Riga. Kami tunggu perkembangan terbaru dari Anda di gedung parlemen. Dan saya juga langsung menyapa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Terima kasih. Mas Hasto, tadi kita berbicara soal persentase 20%. Golkar mengatakan bahwa tidak ada yang berbeda dengan 20% yang dulu dan sekarang. Tapi saya ingin dapat juga jawaban dari Anda, karena ini dituding bahwa PDIP Perjuangan hanya ingin melanggengkan kekuasaan. Itu sama sekali tidak benar. Bagi kami berpolitik itu membangun peradaban berdasarkan falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Di dalamnya ada musyawarah mufakat, di dalamnya ada semangat gotong royong. Dan di dalam menjalankan itu, kita memahami bahwa rakyat yang berdaulat. Dan kita menyepakati sistem pemerintahan berdasarkan amandemen konstitusi kita adalah
presidensial. Sehingga di dalam sistem presidensial ketika presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka presiden selain mendapatkan legitimasi dari rakyat, presiden juga harus mendapatkan dukungan dari parlemen agar pemerintahan bisa berjalan efektif, pemerintahan stabil, sehingga syarat 20% dukungan kursi di parlemen merupakan syarat minimum agar pemerintahan efektif. Meskipun itu tidak menjamin juga ya, buktinya kan ini 3 kursi di sini kan menunjukkan bahwa partai yang mendukung pemerintahan Jokowi jauh lebih besar, tapi yang di tengah Anda dari PAN dapat kursi menteri, tapi juga nggak mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi ya. Ya ini terus melakukan dialog. Maka sebenarnya politik itu bukan menang-menangan, tapi politik juga didasarkan falsafah dasar kita, juga berdasarkan pengalaman dalam praktek. Di mana ketentuan 20% itu pernah diterapkan sebelumnya. Kenapa kemudian kita persoalkan? Lebih-lebih ketika misalnya Bapak Fadlizon mengatakan ketentuan 20% itu sebagai upaya untuk melanjutkan kekuasaan, sebagai upaya untuk menghambat Pak Prabowo. Kami ingin menegaskan, yang menghambat Pak Prabowo bukan pemerintah, tetapi rakyat yang tidak memilih beliau sebagai presiden saat itu. Itu harus clear juga posisinya, sehingga sekali lagi kami mengajak semua untuk bekerja sama bahwa apa yang sudah dalam praktek, dalam pengalaman kita memperkuat sistem presidensial kita pakai. Tapi Mas Hasto kan saya harus aku bisa buktikan bahwa pernyataan Bung Hasto itu sepenuhnya mistik, mitos mengenai presidensialisme itu. Bila benar bahwa yang didukung oleh PDIP itu adalah menguatkan presidensialisme, jadi contoh dukungan kuat DPR di parlemen, dukungan kuat presiden dan DPR, itu sebetulnya tidak benar. Kenapa? Karena 20-20% itu sebetulnya adalah realitas dari gabungan partai-partai pendukung pemerintah sebetulnya ini kan, ya kan? Yang pada 2019 nanti realitasnya akan berubah. Saya seperti tadi dibilang oleh Ferry, kenapa tiba-tiba Gerindra atau bahkan Demokrat nilainya lebih tinggi, sehingga suara dukungan di DPR itu belum bisa dipastikan bahwa mayoritasnya akan tetap sama seperti di 2014. Jadi nggak operasional gitu, ide itu sebetulnya. Bahwa Karena keinginan kecuali untuk memperkuat sistem presidensial ini secara gagasan di dalam dirinya itu tidak kuat. Itu juga partai-partainya akan menang lagi di 2019. Nah, kecuali sebentar saya teruskan. Kecuali saya mau teruskan cara berpikirnya ya, agar konsekuen aja begitu. Bila mau tetap syarat bila pikiran itu ditetapkan, maka syaratnya satu, hasil 2014 dengan 2019 harus sama gitu. Tapi kan nggak mungkin. Kalau gitu ya, karena pasti ada dinamika baru. Misalnya partai PDIP kemudian misalnya suara bisa anjlok atau Golkar berangkat di kasus-kasus segala macam itu kan. Kalau Golkar tapi aja bakal. Poin saya begitu. Poin saya adalah kalau untuk konsekuen kita berpikirnya agar sama terus gitu. Ya udah, saya usulkan ke DPR teman-teman semua ini hapuskan aja pemilu legislatif. Anggota DPR sekarang ini sampai jadi disebut itu aja. Loh bukan, kalau secara kamu konsekuen dengan cara berpikirnya, karena kalau dikatakan bahwa itu 2020 ini kan delay semuanya kan 2014 dipakai 2019. Nanti 2024 pakai 2019. Kan terus begitu. Jadi selalu ada delay. Kemudian kita nggak bisa pasti di situ bahwa sebetulnya besar itu bagus sih poinnya Bung Rahlan besar. Yaitu kan belum tentu juga bahwa partai-partai yang dianggap menang atau mayoritas mendukung presiden itu menang juga di 2019. Di dalam era demokrasi dengan menganut sistem presidensial kemudian multi partai, maka itu perlu keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif. Jadi bukan berarti karena sama-sama bahasa. Kalau tidak ada keseimbangan di dalam pertempuran kita atau pertempuran kita, ini bisa terbawa. Katakanlah misalnya DPR lebih kuat daripada eksekutif, daripada Dua hal yang berbeda, Pak. Tidak ada logika politik, logika hukum maupun logika fakta yang menyatakan bahwa yang menjustifikasi bahwa dengan sistem ada ambang batas itu kemudian menjegal Pak Prabowo, kemudian melakukan itu tidak ada logika hukum. Soal jegal-jegal itu ya Pak Gerindra dengan PDIP aja lah. Hukumnya mengatakan bahwa bukan Mahkamah Konstitusi hanya menetapkan daripada pelaksanaan pemilu pilpres dan pileg itu serentak. Betul. Makna serentak sebenarnya kita lihat filosofi dasar mengapa serentak adalah kritik ketika saat itu pemilu legislatif dilakukan. Rakyat tidak tahu siapa calon presiden dari setiap partai politik. Bagikan membeli kucing dalam karung. Karena itulah substansi gugatan di Mahkamah Konstitusi keserentakan ini ketika pemilu legislatif berjalan. Rakyat sudah tahu siapa calon
presiden dari setiap partai politik. Sekarang saya tambahkan, dalam konteks presidensialisme, keserentakan itu juga mengandung unsur apa? Calon presiden tidak tergantung seperti sebelumnya pada dinamika dan perolehan suara partai yang dengan demikian lebih dekat kepada sistem parlementer. Nah, kok Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa harus serentak, artinya apa? Ya berjalan secara Semua berbarengan. berjalan dari nol. Ya, kalau kemudian katakan ada presiden threshold, ya itu menjadi tidak logis dan tidak operasional. Bukti tidak logisnya apa? Bukti tidak operasional apa? Ya mesti pinjam threshold yang 2014. Karena dalam dirinya sendiri dia nggak punya, nggak bisa gitu loh. Tidak mungkin menetapkan threshold pada saat pemilu itu berbarengan. Jadi dengan kata lain, memasang kembali threshold threshold dalam pemilu serentak, apalagi dengan meminjam tiket yang sudah disobek, sebetulnya itu menggagalkan apa yang mau dicapai oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu makin mendekatkan desain politik Indonesia kepada presidensialisme. Ya, ada dua-duanya memiliki argumentasi. Saya minta maaf ya kepada Sekjen PAN, Bung Edi, karena Anda yang paling lama saya tanyakan, karena di akan berdebat ini sikapnya jelas. Jelas sikapnya. Ada di partai, ada di kabinet, ada kursi sebagai menteri. Tapi nggak ketahuan juga ini dukung pemerintah atau enggak. Gitu. Jadi minta maaf, yang saya tanya dulu yang dukungannya jelas dulu. Jadi sebenarnya PAN ini kemana hatinya? Saya pertama kali terima kasih pada Robi. Saya ditempatkan di antara kedua partai pendukung pemerintah terbesar. Jadi mungkin menunjukkan bahwa PAN jangan lari mana-mana. Betul. Ada tadi Bung Edi diprotes sama saya diprotes sama Bung Ferry. Ini curang nih kita dua, karena tidak. Saya bilang jangan tertipu pada jurnal. Di sini tidak, tapi hatinya di sana. Saya kira begini, PAN alhamdulillah sampai dengan saat ini tetap sebagai pendukung partai pendukung pemerintah, dan komitmen kami untuk mendukung pemerintah sampai dengan 2019 tidak akan berubah, tetap konsisten. Nah, terkait RUU kan, kita memang ingin memberikan gambaran realistis. Dan mari kata kita lihat 0% sesuai dengan apa yang disampaikan Robi, teman-teman Mas Ferry, kami menyepakati. Tetapi kami juga memahami 20%, apalagi yang itu menyangkut masalah sistem presidensial yang tidak anu kan. Nah, kita memberikan alternatif. Ayo kita ibaratnya mencari jalan tengah, di mana pemerintah dalam hal ini juga bisa terakomodir dan teman-teman yang menghendaki pemerintah juga tidak kehilangan tempat, atau bisa juga mendapatkan tempat. Dan kenapa Anda langsung aja mendukung opsi yang memang didukung oleh partai-partai pendukung pemerintah? Sesungguhnya kalau kita bicara sebagai partai pendukung pemerintah, kita 0%, 10%, 20%, bagi kami relatif itu hal yang bukan merupakan perdebatan esensial bagi partai kami. Karena itu menyangkut tata cara nanti pelaksanaan untuk pemilihan presiden. Sebetulnya esensial loh buat mereka yang sudah secara mati-matian atau komit untuk mendukung pemerintahan ini, tapi ada orang yang mau kursinya tapi kemudian pilihannya juga selalu tidak jelas. Buat PDIP yang selalu berada di garis depan mendukung Presiden Jokowi, melihat sikap politik PAN seperti apa? Kan sempat ramai gara-gara RUU Ormas, ya kan, kemudian RUU Pemilu. Ya itu dinamika politik. Tapi kemudian dengan dinamika itu kan kami membuka dialog yang lebih intens, untuk komunikasi dengan Pak Jur dan juga dengan pemerintah dan Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, bagaimana kita bisa bersama-sama termasuk Partai Amanat Nasional, karena yang kita perjuangkan adalah hukum yang sudah ada dalam praktek, sehingga ketika kita memperjuangkan juga ada landasan filosofis, maka wajar kalau sekiranya PAN kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah untuk parliamentary threshold 20% tersebut. Saat ini kan PAN masih belum kelihatan kalau di parlemen. Sudah makan lobby belum ke PAN? Oh sudah, dan nanti akan divalidasi. Signal dari Pak Sekjen tadi sudah cukup bagus. Sudah ada signal, karena PKB kan udah rapat nih. Ya. Ya, PAN kira-kira? Ya akan memberikan dukungan kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu adalah komitmen dari Pak Jur. Gitu ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa komitmen dari Ketua Umum PAN akan memilih opsi 1 atau 20%. Iya. Gimana? Yang Ya saya kira sekarang semakin jelas mana yang patriot presidensialisme, mana yang bukan. Kemudian sekali lagi kalau saya nggak pengerti yang patriot Iya, Indonesia. pejuang threshold itu apa tuh? Mahkamah Pejuang Konstitusi ambang sekali batas lagi, kalau bahasa Mahkamah Indonesia. Konstitusi sekali lagi menetapkan bahwa pemilu sudah serentak. Karena pemilu sudah serentak, maka jelas ide patriot threshold itu harus tidak ada, harus nol, tidak operasional ide untuk adanya presiden threshold itu.
bukti bahwa sekali lagi ya, bahwa ini itu tidak operasional, ya. Threshold itu dipikir dari belakang, tiket yang sudah disobek. Gitu. Ini sama seperti seorang anak yang mau nonton Spider-Man, sekali lagi dengan menggunakan tiket transformer yang sudah disobek sebetulnya. Gitu. Ini juga kemudian membuat komplikasi yang banyak. Antara lain misalnya, dengan demikian threshold 2014 itu menghasilkan 2 presiden kalau begitu. 2 kali presiden. Kan dipakai 2 kali tiketnya. Sebetulnya itu. Jadi yang belum mencolokkan 2%. Enggak dong. Enggak dong. Ini Yang 2014 itu kan 20 sekian persen. Oh, Ya maksudnya kan? kalau tiket Thresholdnya. dipakai buat 2014, Iya, dipakai lagi kan. ini juga dipakai Presiden buat berarti kan. 2014. Nah, itu yang Kalau pertama. maksudnya, karena itu kan sudah Itu tidak dipakai. logik. Itu bukan logika. Ya itu begitu. Ya saya mencoba memahami. Yang kedua sebentar dulu sekali lagi niat dari Mahkamah Konstitusi itu jika membaca baik-baik sebetulnya dengan membuat pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif berbarengan itu adalah untuk mengembalikan desain kepolitikan kita menjadi lebih dekat kepada sistem presidensialisme. Karena di situ kemudian capres tidak tergantung pada dinamika perolehan suara partai sebetulnya. Jadi silakan partai presiden yang bertarung, silakan partainya mendapatkan suara gitu. Tidak tergantung pada Bung Alikong atau apa. Pertanyaannya juga kalau ada partai peserta pemilu dan setelah lolos verifikasi baik yang ada di Kemdagri dan KPU, kemudian dia Ikut dalam pemilu Nggak bisa. 2019. dia gimana? Ini apa kan itu jadi artinya presidensial threshold itu yang 20% diskriminatif dong. Kemudian Kita partai-partai sebenarnya ada nggak dua, kan nggak di boleh. sini kan Tidak 20%. bisa kita mengatakan. Tahan dulu Bung Nurdin, yang paling penting